juz 30. Kita akan baca surat Az-Zalzalah, Al-Adiyat, dan Al-Bayyinah ya. Tapi mungkin untuk hari ini cukup 2 surat saja ya, Az-Zalzalah dengan Al-Adiyat. Kalau tidak salah ini belum dibaca ya, belum dibacakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا ووسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita awali dengan tilawah surat-surat yang terdapat di dalam juz amma atau juz 30. Tadi kita sudah membaca surat Az-Zalzalah atau surat Az-Zilzal dan surat Al-Adiyat. Surat Az-Zalzalah ini terdiri dari 8 ayat dan surat Al-Adiyat terdiri dari 11 ayat. Untuk tahsin tilawahnya, di dalam pembacaan surat Az-Zalzalah ini banyak di antara kita yang sering tertukar di dalam mengucapkan huruf za dengan zal, huruf zal dengan zal. Idza. Nah, kalau huruf zal itu tidak ada udara yang menyembur ya. Tidak ada udara yang keluar ya. Idza. Beda dengan zal. Kalau zal, ya terdengar ya, seperti suara lebah ya. Idza, kebanyakan kan kalau kita dengar ya, anak-anak atau kita sendiri kadang ini sering tertukar antara zal dengan zal. Iza zuzil,
Bahkan terbalik kadang. Iza jilatil. Itu ya yang sering kita dengar ya. Ketika membaca huruf-huruf ini. Padahal itu berbeda ya makharajul hurufnya. Iza tidak boleh ada udara. Iza ya. Iza zilatil ardu zilzalaha gitu ya. Wa akhrajatil ard ya. Wa akhraja karena beda ya zai dengan ja itu ada hurufnya tersendiri kan. Wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha awha itu beda ya ha dengan ha awha laha ya rasakan sendiri ya di dalam pengucapannya antara huruf ha dengan ha itu berbeda awha laha yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum yauma idzin idgham bi gunna ada kasratain bertemu dengan huruf ya ditahan dan guna ditahan disertai dengan guna yauma idzin yasdurun nasu tahan ya karena ada nun yang bertasydid ashdatal ini ada fathatain bertemu dengan lam idgham bila guna ashtatan liyurau a'malahum famai itu idgham di guna nun sukun ya bertemu dengan ya famai fa awas dengan fa ya lidah orang Sunda kadang huruf f jadi p famai ya'mal mithqala dzarratin jangan khai ya jangan khai ya tapi khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin izhar ini kasratain bertemu dengan ikhfa ya kasratain bertemu dengan shid dzarratin syarran yarah itu kan di guna itu harus ditahan dan kalau tadi ikhfa harus ditahan sambil disamarkan sementara yang akhirnya yang huruf syarrai pathatain bertemu dengan ya itu harus digunakan digunakan sepanjang 3 harokat syarrai yarah. Berikutnya surat Al-Adiyat wal 'adiyati dhabha qafala sugra dhabha fal muriyati qadha ya kalau yang ha-nya itu namanya mad iwad ya sama dengan mad tabi'i panjangnya ya subha qadha fal mughirati subha fa'athaw itu rohnya tebal ya fa'athawna bihi naqa fawasatna bihi jam'a. Nah kalau jam'a mim sukun tidak dikolkolahkan ya karena bukan huruf qalalah jam'a innal insana li rabbihi lakanud ya wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza nah itu ketika ada ain yang disukunkan ya afala ya nah itu harus terasa ya penekanannya
afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur ya'lamu afala ya'lamu bu'thira, ya dibiasakan seperti itu. Berikutnya wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim. Nah ini mim sukun ya. Mim sukun bertemu dengan ba itu harus dibaca ikhfa. Ditahan sama seperti ikhfa pada umumnya. Inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Seperti itu ya. Yauma idzil idgham bila gunnah yauma idzil khabir. Mudah-mudahan tajwid praktis ya, tahsin tilawah yang disampaikan secara praktis ini bisa dipahami dan bisa dipraktekkan di dalam membaca Al-Quran ya, surat Al-Zalzalah dan surat Al-Adiyah. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan ke perkuliahan kita. Alhamdulillah sudah hadir di sini 12 ya. 12 peserta yang hadir. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini di tempat kerja masing-masing atau di rumah masing-masing bisa menjalankan perkuliahan setelah 2 minggu ya, 2 minggu kurang lebih mahasiswa melaksanakan ujian tengah semester. Mudah-mudahan ujian tengah semester yang dijalankan kemarin mendapatkan hasil yang memuaskan. Kemudian tugas-tugas perkuliahan ya di mata kuliah yang lain juga bisa dilaksanakan, bisa diselesaikan dengan baik. Baik, para mahasiswa, hari ini kita akan lanjutkan perkuliahan dengan pokok bahasan atau dengan tema. Sebenarnya di FPS itu ada 2 ya. Yang pertama toleransi, kemudian yang kedua adalah politik ya, toleransi dan politik dalam Islam ya. Tapi pada hari ini saya ingin menyampaikan berkaitan dengan toleransi ya, berkaitan dengan toleransi di dalam Islam. Sementara politik bisa nanti dibaca ya. Saya belum ubah ya formatnya. Formatnya masih belum diubah ke format PPT ya, karena ketika saya coba masukkan ke dalam LMS sudah bisa masuk ya. Saya coba dipindahkan dulu ke format PPT yang bisa dikirim ke LMS atau ke WA ya. Tapi yang jelas nanti insya Allah akan disampaikan ya untuk PPT politik di dalam Islam. Ini sebagai wawasan bagi mahasiswa, karena tentu mahasiswa yang hadir di sini ya tidak bisa memastikan ya masa depan itu seperti apa. Meskipun sekarang sudah bekerja di tempatnya masing-masing, sudah punya pekerjaan, ya sudah punya profesi ya, tidak menutup kemungkinan ke depannya itu akan terlibat di politik praktis. Makanya perkuliahan pendidikan agama Islam juga membekali mahasiswa dengan wawasan berkaitan dengan politik Islam. Seperti apa politik Islam itu ya nanti silakan dipelajari ya. Ya lebih praktisnya mungkin nanti di dalam buku ya, di dalam diktat atau buku PAI insya Allah akan diberikan ya. Di sana ada gambaran berkaitan dengan politik di dalam Islam ya, pengertian politik, kemudian juga realitas politik Islam di Indonesia seperti apa. Ini tentunya untuk memberi bekal kepada para mahasiswa yang akan terjun di politik praktis. Ya tidak menutup kemungkinan ya kita tidak bisa menolak kalau misalnya jalan takdir menemukan mahasiswa dengan politik. Saya sendiri sebenarnya pernah terlibat di dalam politik praktis ya waktu masih
masih muda lah ya. Sekarang juga masih muda sebenarnya ya, belum tua ya, belum tua-tua amat. Masih masih senang ya, senang dengan kegiatan dengan aktivitas politik praktis, terutama karena ada di dalamnya keterlibatan kita dengan masyarakat. Waktu itu saya mahasiswa eh, yang memang mahasiswa Islam ya waktu itu, mahasiswa yang karena basicnya waktu SMA itu di Rohis ya, di Rohis di kerohanian Islam, ya, sehingga ketika mahasiswa ya aktif di dunia kemahasiswaan yang berhubungan dengan aktivitas keislaman. Nah, sehingga ketika zaman reformasi tahun 1999 lah ya, 1999, saya mencoba untuk aktif di Partai Keadilan waktu itu, Partai Islam, Partai Keadilan. Tapi sayang Partai Keadilan tidak mendapatkan suara yang banyak, sehingga akhirnya harus likuidasi karena tidak mencapai batas electoral threshold ya. Kemudian berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera ya, Partai Keadilan Sejahtera sempat juga aktif ya, mulai tidak aktif lagi itu ketika partai ini mengalami mengalami perpecahan ketika Partai Keadilan Sejahtera ini mengalami perpecahan, mengalami konflik internal meskipun tidak terlalu konfliknya seperti gelembung di dalam gelas ya. Gelembung di dalam gelas, ada beberapa fungsionaris partai yang keluar dari Partai Keadilan Sejahtera, sekjennya, kemudian pengurus-pengurusnya, serta simpatisannya, kemudian membentuk Partai Gelombang Rakyat, ya Gelora, ya Partai Gelora Indonesia. Nah, setelah itu saya sudah tidak aktif lagi, saya mengundurkan diri, saya fokus di pendidikan, ya di pendidikan dasar dan pendidikan tinggi. Nah, tapi setidaknya itu mendapatkan pengalaman yang luar biasa bagaimana jalannya politik di Indonesia, politik praktis di Indonesia. Tentunya ini menjadi bekal juga ya ketika kita akan terjun di dunia politik. Terutama karena politik itu sebenarnya bukan masalah kursi ya, bukan hanya masalah bagaimana kita mendapatkan suara dari masyarakat, tapi bagaimana kita sebenarnya terlibat langsung di dalam proses interaksi dengan masyarakat dan juga advokasi terhadap hak-hak warga negara atau hak-hak masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan dari pemerintah ya. Ada di sebuah tempat yang khusus ya, meskipun ada program kampus yang bernama KKN, tapi itu sebenarnya terbatas sekali untuk menjadikan kita berbaur dengan masyarakat. Nah, di antara wasilah, di antara media yang efektif untuk mendekatkan diri kita dengan masyarakat yang melalui